Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah Pakuan Mall Bekasi. Mall yang cukup besar ini baru saja dibuka pada tanggal 22 November lalu dan kini makin banyak pengunjung. Selain area kuliner dan juga area komersial, mall ini dilengkapi dengan area hiburan dan ada adventure-nya serta amphitheater. Seperti ini. Keduanya terhubung dari dua lantai yang berbeda. Untuk menuju ke Pakuan Mall Bekasi, ya kalau kita dari arah tol Bekasi Barat tinggal berbelok ke arah Pekayon, atau dari arah Sumarekon tinggal lurus menuju ke arah Pekayon. Nanti akan menyeberangi tol yang bagian atasnya ada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga jalur kereta LRT Jabodebek. Sekilas informasi tentang Pakuan Mall Bekasi. Mall ini dimiliki oleh Pakuan Group. Nah, selain Pakuan Mall Bekasi, tentu Pakuan Group memiliki mall-mall lainnya yang tersebar juga di kota Jakarta, seperti Kota Kasablanka, Gandaria City. Kemudian ada mall yang cukup besar di Surabaya, yaitu Pakuan Mall atau juga Tunjungan Plaza. Serta ada Pakuan Mall Jogja dan area lainnya yang akan dibangun, yaitu Pakuan Mall yang ada di IKN. Belum kita lihat perkembangannya lagi ya. Nah, arus lalu lintas menuju ke Pakuan Mall Bekasi di sini memang cukup padat, mungkin karena antusias masyarakat ya ingin mengunjungi mall baru, dan kita bisa lihat mall ini cukup mewah. Di depan kita ini arah ke Pekayon sudah ditutup ya, walaupun ada traffic light-nya, serta tadinya bisa dipergunakan untuk putar balik menuju ke Revo atau juga menuju ke Pakuan Mall yang baru. Di seberang sana itu adalah Kemang View yang merupakan hunian vertikal dan cukup besar di kota Bekasi. Untuk bisa kembali ke arah Revo atau ke arah Kemang View Pakuan Mall, kita akan mencari putar balik. Tapi kita tidak akan mengambil jalur kiri, karena kalau kita teruskan jalur kiri itu naik flyover sampai ke arah Jalan Raya Narogong nantinya. Kita sudah putar balik di seberang kanan ya, kita dapat melihat arus lalu lintas yang diarahkan seperti yang sudah kita lalui. Rekayasa lalu lintas memang dilakukan untuk menghindari kemacetan yang lebih bertambah lagi, terutama mall baru saat ini telah dibuka untuk umum dan pengunjungnya cukup ramai. Dengan adanya Pakuan Mall di sekitar Pekayon dan juga di Jalan Ahmad Yani Bekasi, maka warga Bekasi punya banyak pilihan untuk menuju ke tempat-tempat pusat perbelanjaan. Nah, selain Pakuan Mall, di sini ada Revo ya. Kemudian Revo sendiri itu terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Sedangkan mall berikutnya itu ada Mall Metropolitan, dan di seberangnya ada Mega Bekasi. Lanjut menyeberangi Kalimalang, maka akan ketemu dengan BCP ataupun Bekasi Cyber Park. Ini hanya pusat perbelanjaan yang fokus untuk keperluan elektronik ya, seperti notebook, handphone, dan elektronik lainnya. Terus ke ujung akan ada Mall Sumarekon. Nah, kalau ke arah Kalimalang itu ada Grand Mall Bekasi. Jadi cukup banyak mall yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Bekasi di sekitar area ini. Baik, sebentar lagi kita akan sampai ke akses masuk Mall Pakuan Bekasi. Cukup indah dan cukup bagus ya, secara desain agak lebih berbeda dibandingkan dengan mall lainnya. Memang mall ini dirancang bukan hanya untuk pusat perbelanjaan, tapi menjulang ke atas. Ada hunian vertikal super blok di sana, yaitu Pakuan Residen. Ditambah lagi ada hotel ya yang juga terintegrasi dengan mall ini. Arus kendaraan dari arah Pekayon ya langsung crossing dengan arus kendaraan yang dari arah tadi kawasan Rawa Panjang atau Cut Mutia. Baik, ke depan kita akan mencoba mengakses masuk ke dalam mall, lalu melihat area parkir ya, ketersediaan parkir,
dan fasilitas lainnya. Kita akan turun lantai per lantai di dalam mall serta melihat area-area pusat perbelanjaan, area kuliner, tempat hiburan seperti indoor wall climbing, amphitheater. Lalu di lantai paling bawah kita akan melihat supermarket Aeon. Akses masuk menuju ke Pakuwon Mall di sini langsung berada di samping akses yang menuju ke Revo Town Mall. Di bagian depan kita dapat melihat adanya arus kendaraan yang melingkar. Ini ada kendaraan yang akan keluar atau exit, serta ada kendaraan yang akan drop penumpang ataupun pick up penumpang. Parkir basement ini masih ditutup ya di area lobby yang ada di depan kita. Dapat kita lihat banyak para pengunjung yang menanti kendaraan yang menjemput mereka atau juga yang baru saja turun dari kendaraan untuk memasuki kawasan mall. Masih menuju ke arah parkiran. Di sini kita akan melewati satu jalan yang dibagi dua ya. Jadi memang agak lebih sempit serta harus berhati-hati karena hanya dipisahkan oleh stick ya. Ini adalah arus kendaraan yang keluar dari mall. Mungkin kalau basement parking yang tadi di lobby yang kita lewati sudah dibuka, crossing dengan kendaraan yang akan keluar di sini menjadi lebih longgar ya, lebih mudah. Sementara untuk bisa naik ke gedung parkir akan melewati jalur yang tadi ya, yang kita baru saja lewati sampai ke sini, dan juga titik-titik crossing dengan kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan yang exit keluar atau kendaraan yang akan pick up, dan juga kendaraan yang akan ngedrop penumpang di lobi yang tersedia. Yang dari samping ini adalah akses dari arah Pekayon. Untuk pepohonan di sini memang belum tumbuh secara sempurna karena baru ditanam. Ya walaupun bukan dari yang kecil, tapi sudah pepohonan yang besar kemudian ditaruh di sini, tinggal ditumbuhkan saja menjadi lebih banyak daunnya serta mulai membesar kembali. Di samping kita ini salah satu lobi lagi yang bisa dipakai oleh para penumpang dan pengendara untuk ngedrop dan pick up ya, itu terutama yang dari dan ke arah Pekayon. Akses ke multi-story parking ya, ini masih ditutup, masih belum boleh dimasuki. Kita masih diarahkan ke parkir gedung P1, P2, P3. Nah, sebenarnya kalau kita lihat masih ada jalur yang bisa terus ke sana. Jadi untuk keluar nanti mungkin akan ada banyak ya jalur sehingga memudahkan arus kendaraan pada saat keluar masuk pusat perbelanjaan dan juga super blok ini. Menuju ke area parkir gedung sama dengan pusat perbelanjaan lainnya, di sini menggunakan rem yang memutar ya, rem naik yang memutar sampai ke lantai-lantai parkir. Bukan Grab arus daya. Kalau kita lihat remnya, jalurnya ini cukup lebar. Kadang-kadang di beberapa mall yang kita masuki itu remnya agak lebih sempit, kemudian di tengahnya ada pembatas yang lebih tinggi. Baik, akhirnya kita sampai di gate untuk masuk ke
lantai parkir P1. Gate ini menerima kartu e-money atau uang digital, apakah itu e-money-nya Mandiri, Flash BCA, atau mungkin ada e-money lainnya. Dari kendaraan yang kita lihat di sini kebanyakan adalah kendaraan Kota Bekasi ya. Kemudian beberapa dari Jakarta seperti Jakarta Selatan yang depannya S. Kemudian ada kendaraan-kendaraan dari kabupaten yang belakangnya F. Lantai parkir gedung yang pertama P1 ini masih ditutup dengan pembatas ya, berupa tali nampaknya. Jadi belum bisa parkir di area lantai ini. Kendaraan-kendaraan diarahkan untuk parkir di lantai yang lebih atas lagi, yaitu P2. Jadi lantai ini masih kosong ya. Kita tinggal mengikuti arus kendaraan yang diarahkan oleh petugas. Mega Bekasi lah. Enggak, soalnya masih ditutup gitu tuh. Parkir P5, P7. Masih di atas lagi. Langsung digas oleh mobil berwarna putih. Baik, kita akan naik melalui rem ke lantai P2. Nah, di lantai ini kita lihat sudah ada kendaraan yang parkir, berarti sudah bisa parkir di area lantai P2 ini. Kemudian sudah ada banner dan spanduk serta informasi Pakuwon Mall ya, untuk area-area ataupun kuliner yang ada. Hanya saja di sini kita melihat sampah-sampah plastik, kemudian bekas minuman. Ya, mungkin orang-orang atau oknum-oknum lah lebih tepatnya, mereka perlu kesadaran lebih baik lagi untuk tidak membuang sampah sembarangan dimanapun ya, di area parkir, di trotoar, atau di tempat-tempat lainnya, fasilitas-fasilitas umum. Itu yang perlu dijaga sehingga menjadi kawasan itu menjadi bersih ya, nyaman dan asri. Baik, setelah kita parkir, kita akan turun ke lantai per lantai nantinya di dalam Mall Pakuwon Bekasi ini. Ini adalah lantai paling atas ke arah parkiran. Di sebelah kanan yang kalau kita lihat secara desain itu memang lebih banyak ya untuk area-area kuliner. Seperti yang ada di depan. Sebelum kita teruskan di area kuliner, kita akan lihat sedikit di bagian tengah dari mall ini, sehingga lantai per lantainya kita bisa lihat ya, sedikit sebanyaknya area-area pusat perbelanjaan, kemudian kuliner, serta di bagian bawah nampaknya ada acara ya. Cukup megah dan cukup mewah kalau kita perhatikan. Ini adalah desain dari plafon yang paling atas, artistik dan juga mengandung unsur-unsur seperti kayu itu. Kita lanjutkan perjalanan untuk melihat lantai per lantai yang ada.
Di seberang area kuliner ya dapat kita lihat itu ada pusat-pusat komersial seperti Owel itu untuk kacamata. Kemudian ada di bagian bawah toko sepatu dan toko-toko lainnya. Ada layar yang cukup besar ya di salah satu lantainya. Kita lanjutkan perjalanan. Beberapa kios-kios atau juga toko-toko di sini baru ada bannernya, mungkin di bagian dalam lagi persiapan untuk nanti pembukaan dan bisa beroperasi serta mulai berjualan di Pakuwon Mall ini. Nah, ini adalah nama-nama baru ya kalau kita perhatikan. Ya mungkin yang jarang sekali kita lihat di mall-mall lainnya. Di sini ada Gogo Kari sama tadi yang sebelumnya ya. Coba kita lihat menu yang ada. Cadol dan Gujol Pen. Oh, Korea. Korean Noodle Series. Jadi ini bermacam-macam menu untuk mie Korea. Nah, ini Gogo Kari. Di bagian ujung terdapat XX1. Ini untuk bagi para pengunjung yang akan menonton ya film-film di bioskop XX1. Berarti ke lantai paling atas atau mungkin saat parkiran tinggal turun satu lantai lalu bisa menuju ke area XX1 tersebut. Masih di lantai atas ini kita dapat melihat ya Playtopia Adventure. Ini tempat bermain anak ataupun juga tempat hiburan anak-anak. Di bagian bawah ada kolam bola. Kemudian dari atas ini ada seluncuran yang tertutup sampai ke kolam bola tersebut. Di sebelahnya ada amphitheater, kemudian ada layar yang cukup besar serta ada stage ataupun pentas. Biasanya bisa dipakai untuk pertunjukan ya, seperti yang kita bisa lihat di depan Sarinah misalnya. Ada sepedanya ya di bagian atas. Ini mirip area outbound ya, tapi berada di dalam mall. Kalau Trans Studio kita lihat kan ada kereta gitu yang memutar ya. Tidak begitu panjang sebenarnya mall ini ya, tapi isinya cukup lengkap. Ada e-commerce, beli-beli. Bagi yang belum sempat mengunjungi mall ini ya silahkan dilihat-lihat terlebih dahulu. Kemudian nanti toko-toko yang akan dituju langsung tahu ya, turun di lantai yang mana, naik ke lantai yang mana, atau paling tidak mengetahui keseluruhan lantai ada area kuliner yang di bagian mana yang akan dikunjungi. Nah, ini indoor climbing wall nampaknya. Di bagian atas itu adalah hitungan waktu, kemudian ada semacam ini safety-nya ya, yang berfungsi untuk mengikat ataupun mengamankan para peserta pada saat manjat dan turun ke bawah.
Yang ini waktunya berjalan tapi orangnya tidak ada nih yang manjat. Baik, kita lihat agak ke atas. Ini adalah peserta yang menaiki, nampaknya ya model outbound lah, seperti itu deh. Dan diamankan oleh jaring-jaring serta ada tali pengaman lagi di bagian atasnya. Model dari outboundnya adalah seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan ke arah amphitheater. Oh, kita masuk ke RH terlebih dahulu ya. Dari lantai yang kita berada ke lantai paling bawah, ini ada semacam jenjang yang bisa juga dilewati oleh para pengunjung, atau ada tempat duduk yang dipakai ya untuk menonton mungkin layar yang ada di depan atau pertunjukan yang ada di pentas. Nah, ini adalah seluncuran yang berbelok-belok sampai ke kolam bola di bawah. Anak-anak pasti senang kalau kemari ya. Agak berbeda konsep mallnya dengan mall-mall lainnya. Sama halnya dengan lantai paling atas ya. Di ujung sana itu lebih banyak untuk area-area kuliner. Dan setiap lantai memiliki plafon desain yang berbeda-beda. Masih ada outlet-outlet kuliner yang belum buka ya, sama dengan tadi di lantai paling atas juga ada yang belum buka, seperti bakmi GM. Ini kuliner Korea ya. Baik, kita lihat lagi ke arah bawah. Ada Garmin di bagian depan nih. Cuman kita tidak bisa lama-lama di sana. Rp 2,3 juta. Wow. Favorit ini.
Kita akan turun ke lantai lebih di bawah lagi ya, nanti bisa diperhatikan lantai per lantai, kemudian ada tenan-tenannya apa saja. Jadi bisa menjadi patokan sahabat-sahabat semua, terutama warga Bekasi, untuk mengunjungi Pakuwon Mall ya, melihat-lihat dan juga mungkin berwisata belanja. Udah sholat deh. Apa? Udah maghrib ya? Mana mau sholat ya? Dan sebagian sana pasti makanan. Saya dari atas sampai bawah semua. Ya, tapi yang seberang sana. Iya. Di bawah. Sampo. Dia melihat dulu. Yaudah deh, lihat-lihat aja. Ntar kasih tahu aja di mana. Kita berada di lantai ground ya, kemudian ini adalah warna-warni dari kawasan di lantai ground ini yang ditata dengan karpet di bagian lantai. Kemudian ada model pintu-pintu warna-warni
merah, hijau ya, serta ada pohon Natal di bagian tengah. Dari lantai ground kita akan menuju lantai yang paling bawah untuk pusat perbelanjaan.
yaitu Aeon. Ini adalah supermarket yang cukup besar ya, dengan banyak pilihan barang-barang serta mungkin juga area kuliner sendiri. Pertama kita akan lihat terlebih dahulu area kulinernya. Mungkin pusat belanjaannya, supermarketnya ya lain waktu ya, karena tidak begitu banyak waktu kita punya. Jadi kita akan lihat makanan-makanan yang ada di sekitar Aeon di depan kita ini. Selamat berkunjung nanti bagi warga Bekasi dan juga warga-warga lainnya. Tadi yang kita lihat ya, selain plat-plat Bekasi juga ada plat-plat dari Kabupaten Bekasi serta plat kendaraan Jakarta Timur. Nah kan gue coba, kalau coba gue juga enak, tapi kalau enggak be aja. Tanya deh. Iya. Boleh silakan saya. Silakan saya. Iya betul. Ayo. Itu ada yang dingin tuh, ada yang dingin. Kayak pedas.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.